warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya di majelis taklim Al-Itqan ini. Kali ini kita akan membahas rahasia-rahasia puasa menurut Imam Al-Ghazali. Adapun buku yang tadi Bapak Ibu beli itu nggak ada bahasannya di sini. Itu sebenarnya buku baru yang boleh juga kapan-kapan kita bahas. Itu melanjutkan pembahasan buku saya yang sebelumnya. Ya, sebelumnya pernah dibahas dulu awal pertama saya ngajar di sini. Ya, awal pertama saya ngajar di sini kita pernah bahas buku tentang otoritas Imam Al-Ghazali dalam ilmu hadis. Nah, ini adalah yang buku itu tadi kelanjutannya. Kelanjutannya itu apa? Kita akan melihat bagaimana khidmah Imam Al-Ghazali terhadap hadis Nabi. Artinya apa saja sih yang dilakukan oleh Nabi terhadap hadis-hadis Nabi. Nah, itu tuh hikmahnya di situ saya sebut ada 40 hikmah yang saya tulis dalam buku itu. Nanti kapan waktu bolehlah kita bahas ya. Tapi kali ini karena momennya momen puasa, jadi kita bahas yang sesuai dengan keadaan hari ini, insyaallah ya. Jadi ini kitab rahasia-rahasia puasa sebenarnya ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini bagian Ihya Ulumuddin itu isinya pertama kitab ilmu. Ya, di dalam kitab Ihya itu ada 40 kitab. Pertama kitab ilmu, setelah kitab ilmu kitab akidah. Setelah kitab akidah kitab toharoh. Setelah kitab toharoh kitab sholat. Asrarus sholat, kemudian asrarus zakat, kemudian baru asrarus shaum. Jadi kita rahasia puasa. Jadi ini saya ambil cuplikan saja dari Ihya itu ya. Mungkin terjemahannya sebagian sudah ada kali ya di di toko-toko buku. Mungkin ada, saya belum tahu pasti sih, tapi kayaknya ada. Karena memang kadang-kadang Ihya itu diterjemahkan tidak seluruhnya, tapi diambil bagian-bagiannya. Kalau Bapak Ibu menemukan di toko buku misalnya kitab rahasia sholat Imam Ghazali, nah itu dari Ihya itu biasanya itu. Ya, kitab rahasia haji, nah itu biasanya dari Imam Ghazali. Cuma diterjemahkannya tidak seluruhnya, dimakan pada bagian itu saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba melihat lagi rahasia-rahasia puasa menurut Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu pas kitab puasa beda dengan kitab fikih pada umumnya. Kalau kitab fikih itu lebih kepada hukumnya saja, tapi kalau dalam Ihya Imam Ghazali membahas puasa lebih jauh lagi. Nah, ini Imam Ghazali membahas hubungan iman dan puasa. Imam Ghazali, puasa itu 1/4 dari iman. Nilainya tuh 1/4 dari iman. Kenapa bisa 1/4 dari iman? Karena ada beberapa riwayat hadis. Nah, ini Imam Ghazali, nah itu juga ya. Imam Ghazali itu dalam menulis kitab Ihya itu selalu diawali dengan ayat Quran, lalu hadis, kemudian baru athar. Ada hadis yang meriwayatkan, yang Nabi sampaikan, ada riwayat itu bunyi gini, puasa itu setengah dari kesabaran. Ya, puasa setengah dari kesabaran. Ada riwayat lain bunyinya kesabaran itu setengah dari iman. Nah, berarti kesimpulannya benar, gitu kan? Berarti puasa itu setengah dari iman, gitu ya? Kenapa? Karena puasa kan setengah dari kesabaran. Kesabaran itu setengah dari iman. Jadi setengah kalau dibagi kan jadi berapa? 4, gitu ya. Jadi benar nih kesimpulan Imam Ghazali. Jadi puasa itu setengah dari kesabaran. Jadi sabarnya banyak, nilainya tinggi. Yang sabaran itu setengah dari iman. Setengah lagi gimana? Setengah lagi syukur. Ya, jadi setengah
keimanan itu ada di sabar, setengah lagi ada di syukur. Makanya ada doa Nabi, bunyinya apa? Allahumma ja'alni syakuro waj'alni saburo, gitu ya. Waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabiro. Itu doa Nabi itu. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur, yang pandai bersabar, dan jadikanlah aku di pandangan mataku kecil, tapi di pandangan orang lain besar, ya. Ini pertama Imam Ghazali menyampaikan bahwa puasa itu 1/4 dari iman. Alasannya karena ada 2 hadis ini. Hadis yang menjelaskan puasa itu setengah dari kesabaran, lalu kesabaran itu setengah dari iman. Makanya kalau puasa itu memang sabarnya harus banyak, ya. Sabar puasa itu banyak sabarnya. Kalau nggak sabar puasanya bisa rusak. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, keistimewaan puasa. Amal kebaikan lain dibales 10 kali sampai 700 kali lipat. Gitu ya. Contoh, amalan yang dibales 10 kali. Misalnya apa? Baca sholawat. Gitu kan? Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali. Ngaji 1 huruf 10. Kalau ada hurufnya, ya. Gitu ya. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi alif lam mim aja 3 huruf. 30 tuh udah kebaikan. Itu beberapa amalan yang balasannya 10 kali lipat. Kalau yang 700 kali lipat apa? Sedekah, infak fisabilillah. Kata Allah apa? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya fisabilillah seperti 1 butir yang ditanam lalu menumbuhkan 7 tangkai. 1 tangkai isinya 100. Ya, jadi 1 dibalas 700. Jadi kalau kita pakai logika itu, kita punya duit misalnya 100.000, ya, jadi 100.000. Lalu kita berapa? Sedekah 10.000, ya, sedekah 10.000. Sebenarnya ya kalau zahirnya berkurang, ya, zahirnya berkurang. Jadi duit kita tinggal berapa? Tinggal 90.000 secara zahir. Tapi hakikatnya yang 10.000 itu dilipat gandakan jadi 700. Jadi berapa? 7 juta. Ya, 10.000 kali 700 berapa? 7 juta, ya. Biasanya kalau ibu-ibu hitung duit jago deh. Yang 10.000 dilipat gandakan 700 berarti 7 juta plus 90.000 tadi itu yang sisanya. Jadi sebenarnya duit kita tuh ada 7.090.000. Cuma yang 7 juta ditaruh di surga. Ya, yang 90.000 masih kita pegang. Gitu sebenarnya logikanya itu. Itu 700 kali lipat. Sebenarnya kita sampai 700 kali lipat aja, bisa lebih lagi. Kalau kata Allah apa dalam ayat itu? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih bisa melipat gandakan lagi bagi yang Allah kehendaki. Nah, itu ya, jadi keistimewaannya itu. Tapi kalau puasa, nah puasa itu balasannya nggak disebutin. Puasa nggak disebut balasannya berapa? 10? Enggak. 700? Enggak. Berapa? Allah yang tahu. Nah, as-shaumuli wa najzi bihi, gitu kata Allah. Puasa ini buat saya, nanti saya langsung balas. Berapa? Udah pokoknya tenang. Nah gitu kira-kira tuh. Kita kalau seandainya ada pembagian sembako gitu ya, nggak dikasih tahu nih, kira-kira banyakan apa dikitan? Banyakan gitu. Ibu-ibu yang pulang, ntar habis ini bagi sembako, misalnya gitu. Khusus dah. Nah ya, sebagai sembako 1 orang dapat beras 5 liter, gula 1 kilo dan sebagainya. Terus ada yang nanya, saya udah ente tar dulu, belakangan itu belakangan. Berapa? Udah tenang aja. Nah itu kira-kira itu lebih banyak apa lebih gitu?
Lebih banyak itu kagak disebutin sih, gitu ya. Gitu. Jadi biasanya begitu, makanya balasannya nggak disebutin berapa, 10 kah, 700 kah, dan lain-lain. Nah, kemudian dalam surat Az-Zumar ayat 10, Allah juga mengatakan begitu, Allah yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah begitu. Orang yang sabar itu akan diberi balasan tanpa bisa dihitung, bighairi hisab, nggak bisa dihitung. Ya, kalau ada kalkulator, pecah kalkulator itu. Ya, nggak bisa dikalkulasi berapa nih. Ya, pahalanya berapa? Udah pokoknya banyak deh. Nah, begitu ya. Itu keistimewaan puasa. Jadi luar biasa nih kalau kita banyak puasa. Ini termasuk tentu puasa Ramadan. Ya. Nah, kemudian masih secara umum dulu ya puasa. Di surga itu ada pintu khusus untuk orang yang puasa, namanya pintu Ar-Rayyan. Ya, Babur Rayyan itu pintu buat orang yang suka puasa. Jadi masuk surganya lewat pintu khusus, nggak pakai ngantri. Nah, kenapa ada pintu khusus tuh? Dulu saya waktu kerja di Jakarta tuh ada lift. Nah, di kantor kan pakai lift, ya. Ada lift umum, ada lift eksekutif. Nah, jadi lift eksekutif itu nggak boleh semua orang masuk, cuma yang punya kartu doang. Nah, saya dapat kartu tuh. Jadi kalau saya orang pada ngantri di lift, saya masuk aja lah. Lift saya sendiri naik ke atas. Udah bisa tuh. Terus ada juga kamar mandi, toilet. Ada toilet umum di kantor-kantor kan? Ada toilet eksekutif. Nah, saya dapat kunci itu. Kunci toilet eksekutif. Jadi nggak pakai ngantri. Kalau orang pada ngantri di toilet yang umum, saya punya toilet sendiri. Bahkan bisa mandi di situ. Ini ada kamar mandinya. Kayak begitu. Jadi juga ada pintu khusus nanti buat orang yang suka puasa. Namanya Babur Rayyan. Ya. Jadi kalau bapak ibu rajin puasa selain Ramadan, nanti masuk surganya lewat pintu itu, lewat pintu Ar-Rayyan. Nah, kemudian di bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Nah, gitu ya, setan dibelenggu. Maknanya gimana? Nah, nanti ya ada penjelasannya nih. Setan udah dibelenggu kok masih ada yang ini sih? Masih ada yang bandel. Nah, masih ada maling, masih ada yang di warteg tadi saya lihat tuh. Ya, masih di warung baru makan gitu ya. Ya, pakai hordeng sih ditutup tapi makan. Kakinya kelihatan kan? Nah, kakinya kelihatan. Kenapa? Katanya setan udah dibelenggu. Nah, ini nanti maknanya kita lihat di pembahasan berikutnya nanti ya. Maksud makna setan dibelenggu itu kayak apa? Baik, kemudian dibalik ibadah puasa. Puasa adalah menahan diri dan meninggalkan sesuatu secara rahasia. Gitu ya. Amal lain bisa disaksikan orang lain. Kalau puasa hanya Allah yang tahu. Gitu ya, puasa. Coba aja. Ini kalau sekarang sih karena Ramadan ya. Kita kalau sholat kan tahu orang tuh. Kalau kita sholat kelihatan kalau kita. Kalau sedekah apalagi ketahuan. Baca Quran kelihatan. Tapi kalau puasa orang nggak tahu kita puasa apa enggak. Ya, kalau sekarang sih Ramadan bisa ketahuan kalau nggak puasa lagi makan dan gitu. Tapi kalau lagi nggak bulan puasa jalan kemana-mana, mana ketahuan kita puasa apa enggak? Ini kan jalan aja. Nah, gitu. Jadi ketika kita jalan orang nggak tahu kita puasa apa enggak. Nah, makanya karena ibadah puasa itu ibadah rahasia, ibadah sirriyah, ya, makanya Allah juga memberikan balasannya juga rahasia. Cuma buat Allahan yang tahu. Yang lain nggak dikasih tahu berapa balasannya. Ya. Makanya di sini juga jadi apa? Jadi pelajaran buat kita ya. Semakin rahasia kita beribadah, maka balasannya semakin besar. Bukan begitu? Justru kalau ibadah kita semakin kita tunjukin ke orang, kadang-kadang bisa habis pahalanya. Nah, itu kan kalau istilahnya riya, gitu ya. Tapi justru orang kalau bisa menyembunyikan amalnya, karena demi keikhlasan tentunya ya, bukan apa-apa, itu bisa jadi pahalanya sangat besar. Tapi kalau seandainya kita nunjukin amal bukan tujuan dia, ya nggak apa-apa. Buat apa? Misalnya supaya orang lain nonton, supaya orang lain dapat manfaat, boleh, nggak apa-apa. Kan kayak kajian kita direkam misalnya, direkam kan di-share, boleh apa nggak? Ya boleh. Siapa tahu orang dapat manfaat dari yang dia dengar. Oh, yang tadinya belum tahu jadi tahu. Yang tadinya masih belum paham jadi paham, yang udah paham jadi yakin gitu ya. Tapi niatnya kayak begitu. Nah, jadi insya Allah ada manfaatnya juga.
Yang pertama, jadi puasa itu artinya menahan diri dan meninggalkan sesuatu secara rahasia. Nah, kemudian puasa berarti mengalahkan musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu setan. Nah, media yang dipakai setan untuk menggoda manusia itu adalah melalui syahwat. Karena kuatnya syahwat itu dengan sebab makan dan minum. Makanya ada hadis Nabi itu, ya, sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh anak Adam melalui aliran darah. Maka persempitlah aliran darahnya itu dengan lapar. Ini yang dimaksud tadi tuh, setan terbelenggu itu kayak begini. Karena ada hadis tadi tuh ya, dalam bulan Ramadan setan terbelenggu. Itu masih banyak yang pada makan, yang pada maksiat. Nah, karena dia tidak menutup jalannya setan. Kalau orang yang puasa, nah gitu kan, dia nggak makan, nggak minum. Kalau orang nggak makan, nggak minum, syahwatnya lemah jadinya, nggak kuat karena lemes, mau ngapa-ngapain lemes. Kalau udah lemes diajak maksiat juga susah. Akhirnya setan nggak punya jalan untuk menggoda kita. Itu makna setan terbelenggu itu kayak begitu. Bukan berarti setan masuk ke dalam tubuh kita kayak infusan gitu ya, masuk ke dalam udah bukan gitu maknanya. Kata para ulama, maksudnya ketika kita terus berpuasa sehingga syahwat kita bisa dikendalikan, otomatis setan udah gak mampu. Karena kendaraan setan untuk menggoda manusia itu lewat syahwat. Makanya anak muda yang belum pada mampu untuk menikah disuruh ngapain? Puasa, supaya bisa mengendalikan syahwat. Gitu kan? Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Nabi, anak muda yang udah pada mampu secara fisik itu udah mampu, tapi mungkin apa? Finansial. Finansial juga oke, siap. Falyatazawwaj, nikahlah. Secara fisik udah kuat, secara finansial siap, bagusnya menikah. Jangan lama-lama. Ya, jangan pacaran gitu ya. Oh, pacaran dosa. Mendingan nikah ketahuan kalau udah siap. Gitu ya. Tapi kalau nggak mampu gimana? Nah, kata Nabi gitu, falyatazawwaj. Kenapa? Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena kalau menikah itu lebih menjaga pandangan dan lebih memelihara kehormatan. Sekarang yang nggak mampu gimana? Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Kata Nabi, barang siapa yang nggak mampu, belum mampu nikah, mungkin secara fisik sih mampu, tapi secara finansial belum siap. Fa 'alaihi bis-shaum. Kata Nabi, maka hendaknya dia puasa. Puasa dalam hadis tadi itu bisa dua maknanya. Bisa makna secara bahasa, bisa makna secara syariat. Kalau puasa maknanya secara bahasa artinya menahan diri. Makanya anak muda yang belum nikah gitu ya, jangan suka dengerin cerita orang habis nikah. Kita kepengen. Ya, dengerin orang baru nikah gimana? Wah, pokoknya enak. Nikah sebenarnya mah enaknya cuma 1%. Ya, yang 99% mah enak banget. Gitu. Nah, akhirnya anak muda, tapi dia gak punya duit. Kalau dia bisa nahan imannya, ya dia bagus terpelihara. Tapi kalau enggak bisa melakukan hal yang gak baik. Jangan suka dengerin, jangan suka ngeliatin yang bukan mahramnya, jangan suka nyamperin, jangan suka jahil, bisa. Udah imsak namanya, menahan diri. Tapi bisa juga puasa secara syariat, yang artinya ya dia lakukan puasa seperti Ramadan. Dari pagi, dari subuh sampai maghrib gak makan, gak minum. Nah itu lama-lama syahwatnya terkendali. Itu solusinya sehingga Pak setan tidak bisa masuk untuk menggoda kita. Sebab setan itu lemah, ya. Nafsu itu besar. Satu nafsu itu lebih dahsyat daripada 70 setan. Ya, makanya ketika syahwatnya bisa kita kalahkan, bisa kita kendalikan, setan udah nggak punya kekuatan lagi. Itu yang dimaksud dengan setan terbelenggu. Ya, itu bukan berarti setan diborgol-borgol begitu, enggak. Maknanya ini makna kiasannya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, nah Imam Ghazali itu dalam kitab ini membahas hal-hal terkait puasa. Ya, bukan bukan hanya sekedar rahasianya saja, tapi mulai dari kewajiban zahirnya, kemudian sunnah-sunnahnya, sampai nanti masuk pada kewajiban batin. Gitu ya. Nah, kewajiban zahirnya apa kalau mau puasa? Khususnya Ramadan nih ya. Kalau Ramadan kewajiban zahirnya itu apa? Ngawasi masuknya awal Ramadan. Dengan apa? Kalau cara yang Nabi anjurkan dengan ruqyah. Nah gitu. So Nabi mengatakan dalam hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Gitu ya. Berpuasalah karena ru'yat.
ru'yatul hilal. Dan berbukalah nanti di awal Syawal karena ru'yat hilal. Gitu ya. Jadi itu, adapun kemudian belakangan berkembang ya, kemajuan ilmu, ada metode hisab, nah itu lain lagi. Tapi kalau berdasarkan riwayat hadis Nabi, memang puasa itu dengan ru'yat hilal, ya, ru'yatul hilal. Jadi, nah cuman kalau kita nggak ru'yat gimana? Ya sudah, kita serahkan kepada yang ru'yat. Kita nggak semuanya wajib ru'yat, ya. Kalau semuanya wajib ru'yat repot. Sebagian orang aja yang wajib ru'yat. Yang ahli itu nanti pada main itu kemana? Ke Pelabuhan Ratu, ya, pinggir-pinggir pantai itu, di pada ngeker, dapat nih. Nah kemudian nanti dilaporkan bahwa terlihat hilal dengan ketinggian sekian derajat. Sudah, ketika dia bersaksi maka diterima kesaksiannya, udah besok kita puasa. Ya, itu makanya masuk ru'yat itu begitu. Tapi kalau seandainya kita nggak bisa ru'yat, ya kita cukup menerima kabar dari orang yang terpercaya. Jadi, makanya yang jadi saksi dulu ketika ru'yat itu harus orang terpercaya, nggak boleh orang fasik. Orang fasik nanti belum ada hilal dia bilang ada hilal. Untuk kelihatan. Padahal secara hitung-hitungan sulit untuk kelihatan. Itu kelihatan, batunya uban di sini. Jadi dia lihat uban bukan lihat hilal, gitu ya. Nah itu bahaya, itu nggak boleh. Itu kewajiban zahirnya begitu. Oke, kemudian niat tiap malam. Ini dalam mazhab Syafi'i. Karena Imam Ghazali dalam masalah ini beliau mengikut mazhab Syafi'i. Yang namanya puasa wajib niat tiap malam. Wajibnya tiap malam. Kalau nggak niat malam, lupa nih, maka paginya dia nggak boleh makan, nggak boleh minum, tapi nggak dianggap puasa. Dia wajib imsak. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu. Ya, dalam mazhab Syafi'i begitu. Niatnya wajib tiap malam. Niatnya di mana? Niatnya di hati. Ya, niat itu tepatnya di mana? Di hati. Adapun baca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu namanya lafaz niat. Boleh dibaca, tapi di hati wajib ditanamkan niat itu. Kalau dia bacanya cuma di mulut aja, di hati nggak pasang niat, namanya belum niat. Jadi niat itu tepatnya di dalam hati itu. Biasanya sih kalau orang-orang habis raweh suka pada baca bareng-bareng tuh. Itu sobagodin. Nah, tapi jangan cuma di mulut, di hati juga pasang. Sama aja bacanya gitu juga, nggak apa-apa. Pakai bahasa Arab boleh. Itu sobagodin. Ada ifar di syahri ramadhani hari sanati lillahi ta'ala. Saya biasanya Ramadan, Ustaz, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, itu bahasa Arab. Kalau secara struktur bahasanya lebih tepat Ramadhani. Tapi saya nggak bisa jelasin di sini karena itu harus belajar bahasa Arab, ya. Asal jangan dibaca Maradona aja. Baca Maradona salah, ya. Nah, jadi niat tiap malam tuh. Kalau menurut mazhab Syafi'i wajib. Nah, makanya ada solusi nih. Gimana kalau lupa? Kan ini risikonya berat ya. Kalau lupa niat malam, akhirnya ya lupa belum niat. Sementara kalau udah gitu siang nggak boleh makan, nggak boleh minum, tapi nggak dianggap puasa. Artinya nanti habis lebaran wajib qadha. Kata ulama mazhab Syafi'i dalam masalah ini boleh ikut kepada mazhab Maliki di awal Ramadan. Karena dalam mazhab Maliki boleh niat untuk sebulan. Nah, jadi begitu masuk malam pertama Ramadan, niatin saya bertaklid kepada mazhab Maliki yang membolehkan puasa niat sebulan. Jadi niat dulu sebulan tuh. Nawaitu shauma syahri Ramadan jami'i lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Dan niat. Tapi setelah niat sebulan, tetap tiap malam wajib niat. Bukan cuma sekali doang tuh. Jadi Ramadan di awal niat untuk sebulan, tiap malamnya tetap niat seperti biasa. Fungsinya untuk apa? Seandainya terjadi lupa niat, ya, di malam ke-10 kita lupa niat, ya Allah lupa niat, secara mazhab Syafi'i nggak sah. Tapi karena kita udah niat di awal, Maliki sah apa enggak? Sah, selamatnya di situ tuh. Nah, jadi ketutup apa mazhab Maliki, boleh begitu. Kalau ngerti fikihnya enak tuh kayak begitu, ya. Jadi malam awal boleh dia niat apa?
sebulan penuh menurut mazhab Maliki, tapi tiap malam wajib niat puasa lagi kayak baru ya. Oke, kemudian yang wajib secara zahir menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, udah, yang zahir begitu udah, jangan makan, jangan minum, jangan jima, ya, jangan istimna. Istimna itu apa? Masturbasi. Batal tuh. Ya, masturbasi batal. Kalau ada yang bilang onani masturbasi nggak batal, itu kalam syar, pendapat nyeleneh yang nggak perlu diikuti. Ya, seandainya dia mengatakan onani nggak batal, cari 4 mazhab semua bilang batal. Jadi yang satu itu pendapat yang nggak dipakai, pendapat yang dipinggirin kenapa dipungut? Ya, itu salah. Ya, secara fikihnya kita ambil pendapat yang mayoritas. Ya, 4 mazhab mengatakan semuanya batal. Ya, tiba-tiba ada yang mengatakan misalnya gitu ya, onani nggak batal. Itu pendapat yang nggak perlu diambil kayak gitu. Ya, nggak usah diikutin. Gitu ya, jadi makan, minum, jima batal tuh. Ya, bahkan kalau jima batal, ya, kena kafarat. Kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau masih muda, kalau nggak bisa puasa berturut-turut, kalau nggak ngasih makan. Ya, secara fikih dibahas begitu. Secara fikih ya. Tapi kena kafarat itu kalau ngebatalin puasanya dengan jima. Tapi kalau dia berjima di siang Ramadan, tapi batalnya bukan karena jima, dia dosa, tapi nggak kena kafarat. Tapi saya nggak ngajarin nih, bukan untuk diamalin. Ya. Ada ilmu yang nggak perlu diamalin, cukup tahu aja. Karena fikih begitu detail. Contoh, ada orang siang Ramadan jima, tapi sebelum jima dia minum dulu. Batal apa bahasanya? Batal karena minum. Batalnya karena minum. Dosa, tapi nggak kena kafarat. Tuh begitu. Tapi ini jangan diamalin. Ya, dosanya gimana? Dosanya tetap dosa. Bagaimana itu? Apanya namanya? Bahayanya. Karena Iya. dia Kalau dalam ancaman Nabi itu sebenarnya kalau yang batalin puasa Ramadan sengaja tanpa uzur, dosanya itu susah kebalas. Meskipun kita puasa berhari-hari itu susah. Nggak bisa ganti kan? Iya. Cuma ya karena kewajiban syarat kudu qadha ya qadha juga, tapi itu apa ya? Ya dikembalikan kepada Allah lah pengampunannya begitu. Tapi kalau bicara hukum fikihnya itu, kalau dia sebelum jima minum dulu, dia batalnya berarti bukan dengan jima, batalnya dengan apa? Minum. Dengan minum. Gak kena kafarat. Nggak kena kafarat. Kafaratnya nggak kena. Cuma dosanya tetap. Dan kalau itu minum dulu aja, jangan. Memang jangan diamalin ilmu nih. Ya, fikih begitu memang bisa kalau dia tahu tuh. Ya, cuma sekali lagi itu ilmu bukan untuk diamalin. Ini sekedar untuk menjelaskan hukum bahwa ada yang batalnya dengan jima, ada yang batalnya bukan dengan jima. Gitu ya. Tapi kalau dia langsung tanpa ada apalagi langsung aja batal dengan jima, ya sudah dosa kena kafarat, begitu ya. Nah itu. Kalau melakukannya zaman dulu belum tahu dia bayar sekarang atau gimana? Zaman dulu gimana? Kapan? Baru jadi pengantin baru ceritanya. Iya tetap. Bayarnya dia kan nggak tahu tuh kalau harus kafarat sekarang atau bayar. Dia bayar. Oh, gitu. Bayar tetap. Bayar. Udah lama. Iya betul. Bayar. Dan itu bisa terjadi Bapak Ibu sekalian. Saya pernah cerita mungkin di sini. Dulu teman saya ngajar begitu. Saya ngajar di Jakarta. Ada ibu-ibu teman ngajar, guru juga nanya ke saya, Ustaz, yang batalin puasa apaan aja? Saya sebutin kayak gini, makan, minum, jima. Loh, memang jima nggak boleh Ustaz? Ya nggak boleh Bu, saya bilang gitu. Terus dia bilang, bener Ustaz? Iya nggak boleh. Pas saya bilang, jangan-jangan ibu suka begini nih. Dia bilang, iya Ustaz, saya kalau Ramadan biasa aja hubungan sama suami siang-siang. Oh, Masya Allah. Bu, itu dosa, saya bilang itu batal. Kalau mau entar habis buka. Jangan habis raweh lah. Ya. Habis buka kawin enggak entar ya. Nah, jadi boleh tuh kita kasih tahu supaya apa? Dia jangan salah paham. Akhirnya dia saya baru tahu Ustaz kalau itu batal. Ya Allah, saya bilang udah berapa tahun dia dalam Islam? Ya, enggak belajar berarti itu. Dia dosa dan dia mesti wajar bayar kafarat. Kenapa? Karena dia lalai. Kalau dianggap kan saya nggak tahu, bukan nggak tahu, dia nggak mau tahu. Kenapa? Pengajian di sini banyak. Kecuali dia hidup di negara kafir, di barat yang nggak ada pengajian, dia nggak dapat ilmu, sehingga dia nggak dapat apa? Nggak dapat informasi yang benar. Nah itu dimaklum mungkin. Tapi dia hidup di kota Jakarta di sini, di mana coba pengajian yang kagak ada di sini?
Di mana-mana ada. Masalahnya dia nggak mau tahu. Jadi udah usia segitu masih nggak tahu juga, berarti lalai dia sebenarnya. Ya, jadi dibedakan antara orang yang nggak tahu betul karena mungkin karena baru masuk Islam, ya memang belum tahu mungkin ya kalau baru masuk Islam. Ya. Tapi kalau dia udah lama baru tahu ya itu lain. Ya. Kalau orang-orang yang baru masuk Islam memang ada ada dispensasi lah ya, baru benar-benar baru awam, misalnya nggak tahu ya. Mungkin itu ada makluman. Tapi kalau yang dari kecil Islam sampai dewasa, cuma dia nggak ngaji ya salah dia. Ya kenapa nggak ngaji gitu kan? Nah itu salah, nggak boleh. Nah, ini kewajiban zahir, wajib dijaga nih, jangan sampai kita batal gara-gara kayak begini. Sini kita lihat ya hubungan agama kita ngatur. Meskipun udah halal suami istri, tapi tetap ada batasan. Ada saat-saatnya nggak boleh. Ya, bulan puasa, hati-hati tuh. Makanya dulu ulama-ulama kita itu suka bilang kalau bulan puasa atau dekat-dekat puasa jangan akad nikah. Gitu. Bukan haram sih, bukan haram. Boleh apa enggak? Boleh. Makanya imam besar kita nikah. Boleh kan? Boleh. Nah dia mah kuat ilmunya ada. Sekarang kalau anak muda ngaji kagak pernah, ibadah jarang-jarang. Bulan Sya'ban nikah. Nah seterusnya masih kencang gitu. Ya. Begitu ketemu bininya udah bisa bahaya. Makanya kata ulama kalau bisa nikahnya bulan Syawal, gitu kan? Jangan bulan Sya'ban, jangan sebelum Ramadan, takutnya terjadi kayak begitu. Ya, takut terjadi hal-hal yang enggak diinginkan. Gitu. Lagi pula kalau tadi guru saya tuh suka bercanda, ini kalau orang nikah sebelum Ramadan, ini bertentangan sama pengajian. Pengajian pada penutupan, dia pembukaan. Majelis Salim sebagian majelis kan ditawakufin dulu karena Ramadan. Dia bikin pengajian baru. Jadi bukan nggak boleh, boleh kalau mau nikah boleh, kapan juga boleh, cuma asalkan ada ilmunya, asalkan bisa nahan diri, gitu ya. Jangan nanti nggak tahan, akhirnya bahaya. Kan dulu ada seorang sahabat nanya kepada Ibnu Abbas, ada dua orang, sahabat nanya kepada Ibnu Abbas. Ya, Abbas, bagaimana hukumnya kalau saya cium istri saya di bulan Ramadan? Haram, haram. Nah itu ada anak muda kan, terus ada lagi datang ke Ibnu Abbas. Gimana? Saya cium istri saya boleh atau enggak? Boleh. Kata Ibnu Abbas boleh. Nah akhirnya yang pertama komplain. Kok gimana sih Ibnu Abbas? Anda ini sebagai ulama nggak adil. Pertanyaannya sama, kok jawabannya beda? Kata Ibnu Abbas apa? Iya, ente umur 17 tahun, masih muda, baru nikah, nyium bini, entar lama-lama ke yang lain. Makanya saya bilang haram. Nah kalau yang tadi kan umurnya 71, dia paling nanya doang, kerjanya juga belum tentu. Belum umur segitu, udah jauh, itu juga kadang-kadang bisa. Ya, mungkin dia nanya doang, jangan-jangan bini juga udah kagak ada. Ya, walaupun dicium juga udah kagak berasa apa-apa. Kira-kira gitu loh kan. Jadi akhirnya, nah itu penting ya Bapak Ibu sekalian. Mufti harus tahu keadaan. Ya, jadi orang pengen jadi mufti itu nggak cukup tahu dalil. Sebab apa? Keadaan beda-beda di lapangan. Bisa jadi dalilnya sama, tapi keadaan yang berbeda, maka hukumnya bisa difatwakan berbeda. Mufti itu begitu, makanya susah di mufti, dia harus tahu keadaannya itu. Ya, sikon, kalau enggak nanti dia memfatwakan yang tidak sesuai dengan sikon, nah itu bahaya. Dalilnya benar, dalilnya sahih, dari Quran sahih, hadis sahih, tapi sikonnya tidak sesuai, bisa jadi salah, makanya harus hati-hati. Ya, makanya bisa jadi perbedaan, ada begini, karena para mufti itu punya perhatian lebih jauh, ya, bukan sekedar paham dalil ya. Oke, kemudian sunnahnya nih. Sunnahnya mengakhirkan sahur. Ya. Sunnahnya kata Imam Ghazali yang berdasarkan hadis Nabi mengakhirkan sahur. Jadi sahurnya jangan terlalu pagi, dekat-dekat subuh gitu. Maksudnya ya sejam sebelumnya gitu ya. Jadi supaya nggak lama laparnya nanti gitu. Sahur sekarang subuh jam berapa? Setengah 5 ya? Setengah 5. Ya paling nggak setengah 4 udah bangun deh tuh. Setengah 4, jam 4 masih oke, nggak apa-apa. Supaya apa? Nggak lapar lagi. Kalau sahur jam 1
lapar kita. Setengah 4 boleh, ya. Jam 4 masih bisa. Oke, nggak lama, tunggu sebentar kita bisa baca Quran dulu, subuh. Kan begitu. Nah, kemudian saya perlu ingetin, hati-hati, Bapak Ibu sekalian, kalau lagi sahur, azan subuh, makanannya buang, jangan diterusin makan, batal. Ya, kenapa? Sebab kalau di sini azan subuh sudah masuk waktu. Ya, kalau di hadis yang dikatakan makanlah, minumlah sampai itu maksudnya azan belum masuk waktu. Karena Nabi punya 2 muazin, satu Bilal, satu Ibnu Ummi Maktum. Pada saat azan yang pertama belum masuk waktu, jadi boleh makan. Nah, kalau azan yang kedua udah masuk waktu. Nah, Bapak Ibu yang pernah umroh, haji di Madinah azan berapa kali? 2 kali. Yang pertama udah subuh belum? Belum. Nah, itu boleh makan. Tapi kalau seandainya di sini azan berapa kali? Sekali. Udah masuk waktu belum? Udah. Makanya ketika dia masih makan pada saat azan subuh, wajib yang di makanan tuh di mulutnya dilepehin. Buang, yang di tangan lepas. Yang boleh waktu imsak kan satu. Imsak masih boleh. Karena imsak belum masuk apa? Belum masuk subuh. Makanya ulama kita itu membuat waktu itu supaya kita udah mulai tahan. 10 menit lagi itu jangan makan tuh deh. Tapi kalau masih makan terus akhirnya oh boleh kata Nabi. Dia salah paham terhadap hadis Nabi. Hadis Nabi maksudnya suruh makan itu azan yang pertama. Adapun begitu azan yang kedua masih makan, katanya makan aja terus batal puasanya. Ya, jadi belum mulai apa-apa dia udah batal puasanya kayak gitu. Nah, jadi mengakhirkan sahur hati-hati, jangan sampai begitu azan masih makan. Biar kata cuma dikit batal. Ya, makanya hati-hati. Puasa sahurnya jangan terlalu dekat, tapi juga jangan terlalu awal. Dan ketika udah mendengar azan, udah habisin. Udah buang. Kalau masih di mulut buang. Makanya itu penting. Ulama-ulama kita bikin jadwal imsak tuh karena apa? Karena untuk kontrol. Ibaratnya lampu kuning deh, udah deh jangan pegang-pegang lagi deh. Ya, makan minum udah kumur-kumur deh, jangan pakai makan. Takutnya apa? Takutnya begitu lagi enak-enak makan, azan, ya batal. Kayak begitu. Oke. Terus sunahnya menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka asalkan udah yakin maghrib. Ya, jangan sampai belum yakin maghrib udah dibuka aja tuh. Jangan, hati-hati. Pastikan udah azan maghrib. Ya udah maghrib. Kalau belum, hati-hati. Jangan begitu mendengar orang baca, langsung minum. Atau itu baca sholawat. Allahumma sholli. Batal maksudnya tuh. Ya, batal. Makanya pastikan memang sudah maghrib. Ya, buka deh. Ya, buka pakai apa? Kurma 3, pakai air putih. Berbuka dengan kurma dan air. Ya. Baca doa. Waktu buka, baca doanya doa makan. Baca doa dulu tuh. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Baru makan. Ya, makan. Baru habis makan baru doa tuh. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dhahabal dhama'u wa btalatil 'uruqu wa tabatil ajru insyaallah. Itu bacanya setelah makan doa itu. Kenapa? Karena kalau belum makan enggak cocok sama doanya. Ya. Ya, lakasuntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Nah, belum makan kok udah aftartu? Belum. Jadi bacanya setelah makan. Nah, setelah baca doa itu, kalau Bapak Ibu mau doa yang lain lagi, doa lah. Di situ waktu mustajab. Jadi jangan langsung makan aja, doa lagi. Allah, minta doa silakan apa tuh? Bebas. Ya, bebas, doanya boleh. Nah, doa Allahumma lakasumtu meskipun secara sanad hadisnya dhaif, tapi itu diamalin sama imam 4 mazhab. Imam 4 mazhab itu dipakai. Kalau bilang ini hadisnya dhaif, yang sahih zahabat dhama'u betul, tapi semua mazhab yang 4 pakai Allahumma lakasumtu. Oleh karenanya kedhaifan sanadnya enggak dipandang lagi oleh para ulama. Kenapa? Udah ijma diterima oleh ulama. Nanti ada tuh dalam ilmu hadis, ya, hadis yang dhaif masih tetap bisa diamalkan. Kenapa? Karena sudah diterima oleh kalangan ulama sebelumnya. Fuqaha itu punya otoritas juga untuk menilai hadis.
Jadi boleh dibaca. Ya udah gampang, baca aja semuanya, boleh. Allahumma lakasum tuh boleh dibaca, dhahaban bau juga boleh dibaca, gitu ya. Jangan gara-gara ini hadisnya dhaif, enggak. Doa mah dapat hadis juga boleh. Ya, nggak ada hadis juga boleh, doa nggak boleh, boleh. Ya, yang penting karena udah masuk perintah Allah sudah berdoa. Ya, nah sunnahnya gitu, berbuka dengan kurma dan air. Kemudian banyak berbuat baik. Ya, Ramadan nih, sunnah ya, buka puasa banyak berbuat baik. Apa aja kan dalam hadis juga Nabi begitu. Nabi selama Ramadan itu banyak berbuat kebaikan. Ya, bersedekah ya, dan macam-macam deh, banyak tuh riwayatnya ada. Terus banyak baca Quran. Sunnahnya tuh Ramadan. Ya, khususnya Ramadan, baca Quran. Kalau nggak ada kerjaan lain itu baca Quran banyak gitu. Ya, bisa khatam berkali-kali bisa. Ya, berapa kali udah khatam? Kayaknya udah banyak yang khatam. Kayaknya sih gitu. Imam Syafi'i itu kalau Ramadan khatam 60 kali. Imam Syafi'i itu. Sehari 2 kali baca. Sehari 2 kali. 2 kali khatam. Karena dia mah hafal. Dari kecil kan dia hafal. Dan itu bacanya dengan hadar, cepat-cepat baca. Muridnya hafal khatam sebulan Ramadan 30 kali. Nah, kita berapa puluh nih? Ya, insya Allah lah. 3 kali lah. 2 kali apa udah, bagus udah. Ya, pokoknya baca lah ya Al-Quran. Terus iktikaf. Nah, iktikaf. Nah, 10 malam terakhir nih ya. Nanti kalau apa namanya Bapak Ibu suka ikut iktikaf, ya silakan iktikaf. Itu sunnah-sunnahnya tuh ketika puasa. Nah, saya ingin pesan sedikit aja ketika iktikaf supaya lebih baik lah pelaksanaan iktikaf ini. Kadang-kadang di masjid yang ada iktikaf itu kan suka ada kajian, ada tarawih. Ya gitu ya. Saya juga suka ngisi beberapa masjid ada tuh. Atau ada kajian malam juga kadang-kadang ada ya. Nah, ini saran saya, kalau lagi ada kajian, Bapak Ibu udah tuh dengerin kajian. Quran tutup. Sholat berhenti, zikir berhenti, udah dengerin kajian. Saya kadang suka memperhatikan ada orang lagi pas ada kajian iktikaf dia asik baca Quran, asik sholat, asik zikir. Padahal dia ketahuan kayak begitu, ibadah nggak pakai ilmu tuh. Ya, kenapa? Orang itu kata Imam Syafi'i apa? Thalabul ilmi afdalu minan nafilah. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada ibadah sunnah, daripada sholat sunnah. Nah sekarang dia baca Quran. Kalau kita nggak bilang baca Quran jelek, baca Quran itu bagus, sholat itu bagus, zikir bagus, tapi pahalanya, manfaatnya cuma buat diri sendiri. Sedangkan kalau kita ngaji, paham, bisa kita amalin, bisa kita bagi tuh. Buat keluarga, buat saudara, buat teman, buat tetangga, mana lebih manfaat? Ngaji dengerin. Nah, ini penting tuh. Boleh juga nanti tuh dikasih tahu sama DKM tuh. Ya, kalau yang ada DKM masjid di sini atau siapa saudaranya, bilangin kalau ada program iktikaf di masjidnya, kasih tahu peserta iktikaf. Pada saat pengajian, mohon semuanya dengerin. Yang pada baca Quran tutup dulu. Ya, yang lagi sholat berhenti dulu, yang lagi zikir berhenti dulu. Ntar ketika udah kelar kajian, baca Quran deh. Masih ada banyak waktu, kan namanya iktikaf sampai pagi terus tuh. Baca Quran lagi nggak apa-apa. Mau sholat lagi silakan. Mau zikir lagi. Tapi saya perhatikan, saya pernah negur beberapa kali orang yang begitu. Saya bilang, mohon maaf, saya kasih nasihat. Saya bukan sentimen, bukan. Karena ini lebih penting. Saya bilang gitu. Ya, kalau emang nggak mau dengerin, jangan di situ, keluar aja. Ya, di rumah aja udah nggak usah. Kenapa? Namanya dia beribadah nggak pakai ilmu kayak begitu. Nah, kita ajarin bagaimana supaya ibadahnya benar. Ya, jadi Qurannya simpen dulu, taruh, dengerin. Insya Allah itu lebih manfaat daripada dibaca Quran sendirian. Ya. Nah, kemudian kewajiban batin. Nah, nanti ini dibagi. Ada puasa umum pada Imam Ghazali, ada puasa khusus, ada puasa khusus. Nah, ini nanti saya jabarin. Nah, ini puasa umum yang paling bawah. Puasa umum itu puasa kebanyakan orang. Puasa yang cuma jaga perut, jaga kemaluan dari yang membatalkan puasa. Sejak fajar sampai maghrib. Itu aja tuh. Ini puasa umum. Anak kecil juga bisa nih. Ya, kebanyakan anak-anak kita juga bisa ya, nggak makan, nggak minum dari kecil bisa.
Ya, anak saya dari usia 4 tahun udah pada puasa, bisa. Ya, cuman nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hal yang membatalkan. Itu namanya puasa umum atau puasa awam, puasa yang bisa dilakukan oleh kebanyakan orang. Ya, tapi ada yang lebih tinggi, yaitu namanya puasa khusus. Puasa khusus apa? Dia menjaga diri dari membatalkan puasa, tadi itu, jaga perutnya, jaga kemaluannya dan sebagainya, plus menjaga anggota tubuhnya dari dosa dan maksiat. Itu puasa khusus namanya. Puasa yang lebih tinggi derajatnya. Mata dijaga, ya, jangan ngeliatin yang diharamkan. Kuping dijaga, jangan dengerin yang dosa. Mulut dijaga, jangan ngomong sembarangan. Tangan, perut, kemaluan, kaki itu dijaga. 7 anggota tubuh itu dijaga. Jadi ini bukan cuma gak makan, gak minum, tapi menjaga diri dari maksiat, dari dosa. Makanya supaya terhindar dari kayak gini-gini gampang, ya udah. Kalau kita nih banyak baca Quran, udah. Jadi mata kita ngelihat mushaf, ya kan? Daripada kita ngelihat yang enggak, nonton gitu kan. Ya, akhirnya habis waktu kita tuh dengan hal kayak gitu. Kuping, jangan suka dengerin orang ngomong sembarangan. Mulut, ya, jangan suka gibah. Maaf nih, bukan ngomongin orang. Iya, apa namanya? Itu kan suka berdalilnya gitu tuh. Ya, kalau gibah dengan asing ngomong, ini maaf aja nih, bukan ngomongin orang. Habis dia begitu sih, dan begitu. Ya, orang kalau gibah itu, yang digibahin ada pada orangnya. Ya, dia mau pelit, dia, oh baru tahu, iya, maaf aja, bukan ngomongin orang. Emang dia pelit? Iya, memang dia pelit. Itu namanya gibah. Tapi kalau yang diomongin nggak ada pada orang itu, berarti ini bukan gibah, namanya dusta. Ya, bohong. Orang nggak pelit dibilang pelit, berarti ini bohong. Tapi kalau orang pelit dibilang pelit, namanya gibah. Orang emang pelit gitu. Nah makanya gimana kalau mau nasehatin, nggak apa-apa, datangnya langsung ngomong, kasih tahu. Tapi kalau ngomongin di belakangnya itu namanya gibah, gitu ya. Itu. Jadi kalau puasa yang khusus lebih tinggi nih, naik lagi dia. Anggota tubuhnya pun dijaga daripada hal-hal yang mengandung dosa. Yang terakhir, puasa khusus. Ini puasa kelas tinggi nih, puasa kelas para nabi, para wali. Begini puasanya. Apa yang dijaga? Dirinya dijaga tadi itu, nggak makan, nggak minum dan sebagainya. Anggota tubuhnya dijaga dari maksiat. Plus puasa hatinya. Hatinya juga dijaga daripada keinginan-keinginan yang rendah dan pikiran duniawi. Sampai kata Imam Ghazali, orang-orang yang kayak begini modelnya nih, kalau puasa masih mikirin ntar makan pakai buka pakai apa, itu gagal puasanya. Hatinya ingat kepada makanan, lupa kepada Allah sesaat aja. Susah nggak? Susah ya? Boleh kita susah deh yang ini deh. Jangan dipaksa gitu. Jadi kalau ada para nabi gitu puasanya udah, dia ingatnya Allah aja. Jadi sekedar nginget aja. Ntar buka puasa makan apa ya? Kan gak dosa tuh ya? Dosa apa enggak? Enggak. Buat kita orang awam itu biasa-biasa aja. Tapi buat orang yang khusus, para nabi, para awliya, begitu aib itu. Kayak gak percaya sama Allah, kira-kira gitu tuh. Ini level orang beda-beda memang. Ya. Nah kalau kita mah biasa, mungkin udah siapin. Ya, menu buat sebulan. Tapi kalau bagi orang-orang itu udah diikhlasin puasa kalau Allah makan apa udah nanti juga ada. Pokoknya nggak ada pikiran untuk kayak gitu. Makan apa yang ada udah makan. Makanya kelas khusus ini adalah kelas puasa yang paling berat. Kita mungkin nggak bisa nih sampai ke sini, susah. Ya, tapi jangan sampai kita puasanya umum terus. Minimal kita di tengah, gitu ya. Minimal puasa kita puasa khusus deh. Udah jaga diri dari yang membatalkan puasa, jaga diri tubuh kita dari dosa. Itu aja itu cukup itu. Ya, kalau naik ke atas lagi, ini memang kelas berat. Itu latihannya nggak cukup sehari 2 hari. Itu berat. Ini yang bisa ceritain nih Imam Ghazali, orang-orang kayak dia nih yang udah ngalamin masa-masa kayak gini. Ya, makanya ini adalah tingkatan dalam puasa yang disebutkan oleh Imam Ghazali di kitab ini. Ya. Baik. Kasar-kasar, kenapa? Tadi hujan kan? Oke, ini saya belum sempat terjemahin. Nah, jadi
Yang penting juga puasa itu makan yang halal dan tidak berlebihan. Ya, ini dari kitab Arba'in fi Usuluddin. Jadi Imam Ghazali bilang, ngingetin kita, puasa itu makannya pastikan makan yang halal, jangan makan yang syubhat, apalagi yang haram, gitu ya. Kedua, selain halal, makannya juga jangan berlebihan. Nah, ini ujian kita hari ini nih, Ramadan nih, ya. Kalau bulan lain makanan dikit, Ramadan malahan apa? Banyak, ya, malah banyak. Oke, oke, tes, mau masuk ke sini. Nah, Ramadan kita makan justru makin banyak, ya. Pedagang-pedagang muncul Ramadan, ya begitulah. Yang lontong, yang kolak, apa lagi? Pastel, gorengan, banyak banget. Nah sekarang ya udah kita alami, nggak mungkin lah, mereka punya kebutuhan. Tinggal kita makannya aja diatur. Jangan sampai semuanya dimakan. Ya, ini dimakan, itu dimakan. Akhirnya begitu dia terawih, enggak, ngantuk. Udah kayaknya pray dulu terawih. Karena kebanyakan makan. Jadi apa aja kalau berlebihan gak bagus. Maka harusnya puasa itu makan yang halal dan gak berlebihan. Kenapa? Kenapa dia mau Ghazali? Hikmahnya itu puasa sebenarnya untuk ngurangin makan. Jadi kalau kita nih selain Ramadan, biasanya kita makan sehari 3 kali. Misalnya ya, Ramadan kurangin jadi 2. Kalau selain Ramadan kita makan sarapan, makan siang, makan malam misalnya. Berarti kalau Ramadan mestinya 2 kali aja, sahur sama buka. Gitu ya. Udah jangan makan lagi, mestinya gitu tuh idealnya tuh. Kalau masih belum begitu berarti kita belum kurangin makan. Sahur iya makan, buka puasa makan, pulang terawih window. Nah, berarti belum kurangin makan, baru mau jadwal makan. Ya gitu ya. Jadi setelah terawih masih buka kulkas lagi, apa ya dari makan gitu. Atau makannya 2 kali, tetap sahur makan, buka puasa makan. Cuma porsi makannya pas buka puasa 2 porsi, sama juga. Nah itu belum apa? Belum kurangi makan, sebab makannya dijamak. Ya, jadi makannya digobelin. Yang harusnya makannya sepiring jadi 2 piring. Nah kalau kayak begitu, puasa tapi makannya kebanyakan, itu menghilangkan sirnya, menghilangkan rahasia puasa. Nah, jadi akhirnya gak dapat apa-apa. Makanya harus apa? Harus makan sekedarnya saja. Yang penting jangan kita lemes. Sebab kalau kita makan banyak, itu dari pagi udah nahan ya. Udah nahan diri dari pagi sampai maghrib kita nahan gak makan. Syahwat kita udah kita kendalikan. Begitu buka, kita makan semua, berarti syahwat kita menang lagi tuh di situ. Karena kita dari pagi udah berhasil mengalahkan syahwat itu. Begitu pas buka, kalah lagi kita sama syahwat itu. Jadi memang harus sabar ada ini. Makan ya sekedarnya aja. Kurma, air. Makan kalau makan nasi sekedarnya makan. Saya juga suka makan nasi kalau bersuka itu saya harus makan nasi biasanya. Kalau yang nggak bisa langsung makan nasi nggak apa-apa, pokoknya makan lah sekedarnya. Gorengan, iya, jangan banyak-banyak juga gorengan. Ya, gorengan kayaknya jadi makanan wajib tuh. Nah, yang nggak gorengan udah jangan ya, lebih sehat. Gorengan wajib, sunat rumah. Ya pokoknya diatur lah makanannya ya. Oke, satu lagi. Nah, Allah benci perut yang dipenuhi dengan makanan halal atau makanan berlebihan. Jadi ini makanan halal ya. Kalau kebanyakan Allah tetap nggak suka tuh. Apalagi yang haram. Jadi makan, makanya Allah juga berfirman gitu kan, kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Gitu ya. Tapi kalau makan berlebihan, Allah nggak suka tuh. Kedua, kalau makan berlebihan, jadi ngundang banyak penyakit. Ya, kata dalam hadis, wadah yang paling Allah benci itu kalau dipenuhin itu apa? Perut yang dipenuhi dengan makanan yang halal. Wadah banyak wadah nih.
Kalau dipenuhin ada yang bahaya, ada yang nggak bahaya. Misalnya bak mandi tuh, bak kamar mandi kita tuh bak kan wadah tuh. Kalau dia dipenuhin, ya kalau terus paling luber, segitu doang. Ya, apalagi wadah-wadah yang lain kita penuhin, ya paling apa sih penuh gitu doang. Tapi kalau perut kita kan wadah juga nih. Perut kita dipenuhin dengan makanan apa aja yang halal, ya udah penyakit muncul banyak di situ. Ya, gula ada, kolesterol ada, apalagi macam-macam deh tuh. Ya, dan itu akhirnya ngerambat kemana-mana. Ya, kena jantung, ya, kena paru-paru, diabetes, macam-macam tuh. Kenapa? Sebabnya makan. Makanya kita harus apa? Pilih-pilih. Ya, jadi kata orang, biarkan makanan kita yang jadi obat. Jangan sampai obat jadi makanan. Nah gitu. Gimana caranya makanan jadi obat? Kita di antara lain makan jangan berlebihan. Setiap makan yang berlebihan, nah itu bisa jadi penyakit malahan. Makanya kalau dalam hadis lain Nabi mengatakan makan itu mestinya porsinya berapa? Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Gitu. Jadi kita ketika habis makan, habis minum masih bisa nafas. Tapi kalau makan kepenuhan, udah begah, diajak jalan, ngap, nggak bisa. Nah itu, hati-hati tuh. Sebenarnya Ramadan melatih kita betul untuk hidup sehat. Ya, ada riwayat dalam satu hadis meskipun sanadnya dhaif, Nabi mengatakan sumu tasihu, puasalah kamu, pasti kamu sehat. Tapi tadi tuh pola makannya benar. Jadi habis puasa dari apa? Ya udah dibalas dendam, kira-kira gitu ya. Makan semua apa aja. Apalagi kadang-kadang kita nggak sadar gulanya banyak. Nasi aja itu kan kadar gulanya banyak. Tambah lagi sirup, wah barang banyak. Sirup itu gulanya banyak. Ya, memang minuman yang paling sehat itu air putih dah. Itu paling sehat tuh. Ya. Saya sekarang juga udah jarang minum yang manis-manis itu. Air putih aja kalau minum. Ya. Boleh dibilang nggak sebulan sekali juga minum yang manis-manis. Ya. Karena apa? Takutnya apalagi kalau minum minuman yang soft drink. Ya, minuman yang apa? Ya soda apa seperti itu tuh yang banyak dijual di supermarket tuh kan kadar gulanya tinggi tuh. Ya, kadar gulanya tinggi. Secara nggak sadar kita apa? Nimbun gula ya di badan kita. Makanya ya kadang sakit, lemes ya karena makanannya nggak dijaga. Ya, nah itu aja dulu rahasia puasa yang disampaikan Imam Ghazali dan saya tambahkan sedikit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, kita bisa lebih paham, puasa kita bisa lebih baik lagi. Ya, kemudian saya kembalikan, saya kasih kesempatan kalau masih ada pertanyaan, silakan. Ya, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini masih banyak Ustaz, kalau ceramah dari ceramah tarawih baca Al-Quran. Dia beralasan bahwa ceramah itu tidak ada di dalam Sebenarnya kalau saya pahami begini, masjid-masjid yang mengadakan kultum tarawih itu bukan menganggap kultum itu sebagai sunnah bagian dari tarawih, enggak. Tapi ini momen yang bagus untuk apa? Untuk membekali jam. Kapan lagi coba? Di masjid lebih ramai dibanding Ramadan kapan lagi? Ramadan kan paling ramai kan dibanding yang lain. Nah sekarang bulan-bulan lain belum tentu dia pada ngaji, belum tentu dia apa? Dapat ilmu, ya kan? Nah sekarang mumpung Ramadan nih daripada kumpul. Nah makanya diisi dengan itu. Jadi salah kalau ada orang menganggap itu seakan-akan sunnah. Nggak ada yang ngomong sunnah. Dia aja khayalannya kayak begitu. Yang mengatakan bahwa kalau orang kultum Ramadan itu kayak sunnah. Nggak ada. Tanya DKM, apa itu mah? Nggak sunnah. Biasa aja kita. Karena menganggap momen aja, momen Ramadan ini momen yang baik, diisi dengan kebaikan. Kultum itu kan bagian dari ilmu juga. Nah ilmu itu kapan aja boleh, nggak ada larangan. Mau ngaji kapan aja boleh. Apalagi di bulan yang mulia kayak begini, meskipun singkat. Ramadan itu ya kultum kan paling nggak 7 menit, 10 menit gitu kan. Nggak masalah sebenarnya. Justru dia itu karena nggak paham ilmu akhirnya begitu. Ya, akhirnya lebih milih baca Quran daripada dengerin kultum. Padahal kalau dia dengerin kultum bisa jadi dapat pencerahan.
Ya, bisa jadi bagus. Dia kalau baca Quran aja dapat pahala, tapi bodoh jalan terus. Kenapa? Karena penyakit bodohnya nggak diobati. Nah, itu masalahnya itu. Makanya kalau saya bilang orang-orang kayak gini salah paham terhadap apa? Terhadap adanya kultum di masyarakat. Kalau saya sih menganggap baik aja kultum itu, asalkan yang nyampein juga baik materinya gitu ya. Seperti itu sehingga masyarakat yang hadir dapat manfaat. Kalau dia bisa menyampaikan masalah dengan baik, insya Allah senang. Saya kemarin ngasih kultum di daerah Depok, singkat lah biasa, kultum karena panjang. Saya sampaikan beberapa masalah fikih dasar di situ. Itu banyak jamaah baru sadar. Kata jamaah itu apa? Pas pulangnya, Ustadz enak banget katanya. Kultumnya singkat, padat, tapi saya jadi paham nih masalah kayak begini. Berarti kan sebenarnya masyarakat tuh butuh pencerahan juga. Dia mikir selama ini ibadahnya baik-baik aja, nggak ada masalah. Padahal ternyata begitu kita kasih tahu, dia baru sadar. Tapi kalau kita nggak kasih tahu gitu, nggak tahu dia kan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Nah, yang nggak mau dia salah paham. Kalau menurut saya sih kayak gitu, Pak. Ustaz, Ya. kalau orang kan lagi suka saya lihat lagi terawih dia pegang mushaf itu jemaah ikutin baca imam itu apa nggak mengganggu apa baca gimana sih dia ngapain? Mungkin dia pengen nyimak. Iya. Iya. Dia boleh aja mau nyimak boleh, asalkan nggak banyak gerak. Kalau banyak gerak bisa batal sholatnya. Ya, tapi kalau gerakannya enggak, dia pengen nyimak gitu ya, boleh. Dia tahu. Pegang mushaf boleh. Pegang handphone juga boleh, pas mushaf itu misalnya buka boleh, sambil nyimak boleh. Tapi kalaupun enggak apa-apa, dia sambil dengerin aja cukup. Ya, karena diperintahkan kita ketika imam baca surah itu kita mendengarkan bacaan imam. Itu lebih utama daripada maksain dia baca ke bait sana. Kalau dia paham, kalau nggak paham dia gerak sana gerak sini, akhirnya banyak gerakan, batal sholatnya. Makanya memang harus hati-hati. Kalau imam pakai Imam nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau bagusnya dia hafal lah. Kalau enggak dulu suka pada taruh Quran depan tuh gede tuh. Jadi bacanya kan biasanya satu halaman, nanti begitu kelas salam. itu sholat wajib apa sunat? Kalau wajib boleh gitu. Wajib Kalau boleh. wajib itu kan Iya. bacalah imamnya bisa. Apapun, sholat sunnah pun boleh. Sholat wajib, sholat sunnah boleh. Memang makanya sebenarnya kan gini, bacaan surah itu wajib apa sunnah? Sunat. Sunnah, nggak baca aja boleh. Kenapa ngebebanin? Makanya bacanya yang gampang-gampang aja. Baca yang mudah saja sudah, yang dihafal. Ini pengen satu juz gitu jas. Nah kalau dia hafal nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak hafal, akhirnya ngebet tadi lihat tuh, hati-hati gerakan itu kalau berlebihan dalam fikihnya itu bisa batal sholat. Jadi sebenarnya kalau buat boleh asal tahu caranya boleh. Tapi kalau enggak takutnya jadi gerakannya banyak bisa batal. Kalau nggak bisa, kalau nggak hafal udah mendingan baca yang dihafal aja. Jadi berarti kan di Mekah. Betul. Rakaat pertama nih dua ini udah jadi jatuh berapa? Udah gitu, ya. boleh. Iya, ya silakan. Ya itu loh ibu, ya silakan. Salam warahmatullahi. Ustaz, saya kan pernah lihat Ustaz Rizik ya, bilang kalau misalnya sebelum terakhir jilbab kita nih pada saat kita harus menutupi tidak ini katanya Nggak sah, betul. Karena yang menghalangi kening kita nempel di badan kita. Ada di kitab-kitab fikih itu dijelasin sangat detail gitu. Memang harus baca kitab fikih kayak gitu. Dijelasin di kitab fikih itu. Ya. Yang di badan kita, Bu. Yang di badan kita nempel. Iya, kalau yang di badan kita nempel ngalangi sujud kita, maka sujudnya nggak sah. tapi belum pernah dijelasin sampai saya kali ini. Nah, Itu badan ngaji. kalau yang nggak nempel nggak apa-apa, tetap sah. Contoh, saya misalnya pakai sorban sholat, ya, saya sholat pakai sorban nih. Makanya kita lepas. Begitu ruku sorban saya jatuh. Ah, lepas gak tuh? Udah nempel gak? Enggak kan, udah nggak nempel ya. Saya sujud di atas sorban, sah apa nggak? Boleh masih. Tapi kalau masih nempel di badan saya, nggak sah tuh. Tapi itu memang ada dalilnya. Ada. Dalil tuh nggak mesti hadis. Dalil tuh nggak mesti hadis. Ya, jangan nyempitin dalil sama hadis. Kalau ngaji fikih, paham dalil bukan cuma hadis. Jadi kalau ada yang ngomong mana dalilnya, ada hadisnya, berarti dia perlu belajar fikih lagi. Ya, fikih bukan cuma hadis, bukan cuma Quran. Ada ijma, ada qiyas, ada macam-macam dalil. Jadi kalau ada yang minta dalil hadis, berarti dia ngaji fikihnya belum jauh. Nah, jadi dia pakai sorban.
Betul. dilepas buat sujud boleh. Boleh, Nah, karena nggak nempel. Nah, Tapi kalau nempel nggak boleh. jadi yang ketutupan mukena nggak boleh. Nah, yang mukena hati-hati. Mukenanya jangan sampai ngalingin sujud. Kalau hidung nggak bermasalah. Lah sama aja, Kalau Pak. sebenarnya memang ada khilafiyah hidung. Kalau hidung ada yang mengatakan bagian, ada juga enggak. Tapi ini kening yang penting. Kening jangan ketutupan. Tapi masalahnya kalau hidungnya doang, tapi keningnya bisa nggak apa-apa. Asal keningnya nggak ketutupan. Karena yang batal itu yang tidak sah kalau keningnya ketutupan. Kalau hidung ada khilafiyah di kalangan ulama. Ya. Bapak apa? Silakan. Sebentar Bu. Apa? Maju deh Pak. Bapak maju sini Ya, Pak. majuan aja Pak. Nebulizer. Oh, uap ya, buat uap itu ya. Nah itu saya perlu detail tuh Pak. Nebulizernya ada zat campurannya nggak? Kalau ada zat campurannya bisa jadi masuk batal. Ya, karena ada kalau bukan karena ada memang itu pembahasannya ada yang mengatakan itu bukan ain, ada cuma uap aja. Kalau cuma uap biasa saja mungkin ada pandangan dari ulama. Ya kayak model kita jalan kemana-mana kan ada angin tuh ya, nggak masalah. Tapi masalahnya nih kalau ada obatnya, nebulizer itu ada obatnya, berarti ada unsur yang masuk ke kita tuh. Bisa jadi itu batal, gitu ya. Mungkin kalau ada pendapat lain yang mengatakan nggak batal, wallahualam itu ya masing-masing deh. Tapi saya khawatirnya begitu, karena ada biasanya nebulizer ada zat yang dimasukin, ada obatnya. Itu iya berarti masuk ke rongga kan yang membatalkan puasa kan yang masuk ke rongga. Nah itu hanya ya gitu. Ada lagi? Ya Ibu silakan. Ini maaf nih karena mic-nya mati nih. Silakan. Apa? Flash care. Iya itu. Iya sebenarnya mendingan dijauhin dulu deh karena dia ada aroma, ada apa namanya, ada. Iya memang, jangan dihirup-hirup gitu, sekedar aja. Iya, tapi memang takutnya karena ada aroma-aroma gitu. Ibu apa? Iya. Ibu, kita tolong sebentar, biar kedengeran yang nanya. Itu kan saya dekat masjid ya. Betul. Jadi sambil sholat raweh, maksudnya kita kan pulang ya pengen makan apa makan, ntar kita kembali lagi, terus sampai jam kira-kira mau sahur, kita pulang makan sahur. Iya. Itu termasuk itu itikaf apa enggak? Masuk. Selama ibu niat itikaf ketika di masjid masuk. Terus nanti kita terus dari subuh, kan kita subuh semangat. Iya. Saya emang selalu kemana terus kan? Iya. Oke. Jadi termasuk juga itikaf. Itikaf masuk. Bukannya yang itikaf itu 10 hari nggak keluar. Enggak. Bukan gitu. Jadi itikaf itu selama kita di masjid, kita niat itikaf itu itikaf. Jadi kalau kita mau keluar dulu pulang, boleh. Ntar begitu masuk niat lagi itikaf. Boleh. Jadi nggak mesti 10 hari di situ tuh nggak keluar-keluar gitu. Nggak mesti. Kalau memang nggak ada kerjaan apa-apa silakan aja kalau mau. Tapi kalau kita ada kerjaan pulang dulu, boleh. Ntar balik lagi gitu. Jadi setiap itikaf tuh bukan hanya di Ramadan. Ramadan memang itu yang banyak. Tapi misalnya kita ada pengajian di masjid, datang sambil niat itikaf itu. Di masjid paling ngaji berapa? Sejam, 2 jam. Berarti itu dapat pahala itikaf. Boleh, nggak apa-apa ya. Selama keluar dia nanti balik lagi ya. Niat lagi ya. Oke. Sebenarnya fleksibel Pak, nggak apa-apa, mau jam berapa aja boleh ya, mau malam, pokoknya setiap kita masuk masjid kita niatin itikaf udah, nggak mesti harus malam, nggak harus jam berapa gitu. Betul. Iya. Ya kalau ngitungnya malam berarti dari awal maghrib udah bisa masuk. Iya, kalau malam karena malam. Boleh kita langsung masuk ke situ. Iya. Ya, gimana? Jadi itu kan sholat raweh nih. Ah. Dia selesai witir, terus
terus nawe itu sama kita datang begitu itu bagaimana sih? Boleh, itu tadi boleh. Datang niat tadi udah diterangin. Boleh, itu boleh. Itu lafaz niat namanya. Bagus dibaca. Boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu sunnah melafazkan niat. Kalau nggak baca, Kalau nggak baca nggak apa-apa. Yang penting di hati ibu pasang niat. Itu aja. kan kita gini, Ustaz, begitu mau masuk bulan Ramadan kita sudah berniat mau puasa sebulan. Iya. Apa itu kalau harus diulangi tiap malam? Kalau dalam mazhab Syafi'i wajib pulang tiap malam. Kalau dalam mazhab Maliki cukup satu malam aja. Satu kali itu ketika awal dalam mazhab Maliki. Tapi kalau ibu pengen ngambil itu saja, mazhab Maliki saja, ibu harus ikutin aturan puasa mazhab Maliki. Nah itu belajar dulu. Udah sebutin aja biar yakin. Ya, udah bagusnya di awal Ramadan niat sebulan, tiap malam perbaharui niat. Gitu, lebih aman kayak gitu. Kalau lupa, Kalau lupa udah ketutup dengan yang pertama tadi, udah ketambel. Udah, boleh. Ya kita sih selalu ikut imam kan. Iya. Apa itu sama Iya, boleh itu boleh, bagus. Memang begitu diperintahkan dalam mazhab Syafi'i begitu. Sunnah melafazkan niat, ya. Boleh. Ya makasih Ustaz. Ya, oke. Silakan. Memang usolli itu sunnah. Dalam mazhab Syafi'i baca usolli fardhu zuhri. Nah, niatnya dalam hati. Saya niat sholat fardhu zuhur. Lafaz juga. tapi dilapaskan lebih yakin tuh. Ya, Kita betul. lupa soalnya. Kalau kata Imam Nawawi, lafaz niat itu untuk membantu masuknya niat ke dalam hati. Sama kayak kita ngitung duit. Hitung duit kalau gak diomongin kan jadi tuh. Tapi kalau gitu, tuh 2, 3, kan lebih yakin tuh. Gitu sebenarnya, lebih aman. Ya. Lagian kan kita qobliyah, kita sholat sisanya, Iya. ba'diyah. Betul. Mana pembedanya nggak yakin Nah. kalau nggak diucapin. Kan Iya. sama aja bacaannya. Ntar mana tarawihnya yang mana? Ya. Boleh. Keyakinan aja. Masalah itu doa iftitah. Iya. Kalau sunnah itu saya pribadi sering nggak baca doa iftitah, jadi langsung gitu. Jadi kalau wajib iftitahnya tidak. Dosa iftitah Sunnah. sunnah kan ada ulama Jibril, ada baca. Kalau sunnah nggak baca Boleh, sah. Sah. tapi sebenarnya lebih baik. Tapi lebih baik wajib kita, betul. Kalau nggak dibaca sah. Ini sah aja. Sah. Tapi kalau baca lebih bagus, pahalanya lebih banyak. Siapa lagi Bu? Nanya urut puasa, cepetan. Ya silakan, panjang. Ya. Seorang muslim itu kan Pancasila kan rukun Islam. Ya. Dengan sholat puasa itu ya. Kalau ada kan di kalangan orang-orang juga kan ada yang nggak melakukan puasa juga gitu kan ya, orang Islam juga gitu. Betul. Terus sholat juga enggak. Nah itu apa dalam Islam itu apa gitu, apa dia keluar dari Islam? Terus kalau misalkan ada di lingkungan kita, jadi saudara kita misalnya ada yang begitu, kalau kita mau dakwah itu kayak serasa kita tuh pintar banget gitu, Ustaz. Kita tuh bukan orang yang gimana gitu, gimana sikapnya Ustaz? Menyikapinya. Kalau dia meninggalkan kewajiban karena malas, dia tetap muslim. Tapi kalau dia meninggalkan kewajiban karena ingkar, dia kufur. Makanya kalau orang nggak sholat, kenapa nggak sholat? Ah, lagi pusing, males. Ya males doang, dosa dia. Tapi kalau dia, kenapa nggak sholat? Ah, nggak penting sholat tuh. Ah, kufur dia tuh. Nggak wajib. Nggak wajib sholat itu, kufur dia. Keluar dari Islam. Itu orang yang nggak puasa Ramadan karena bandel, dosa dia. Tapi kalau dia bilang Ramadan mah kagak wajib, kufur dia. Makanya kita harus lihat yang mana sesuatu yang bisa membuat orang keluar dari Islam, mana yang tidak. Ya. Jadi kalau kita tidak langsung memvonis orang yang tidak ibadah itu kafir. Nah, makanya harus jelas dia kenapa dia melakukan hal itu atau meninggalkan hal itu. Hatta sampai ada orang mati bunuh diri misalnya. Mati bunuh diri, gimana sikap kita kepada dia? Kalau zahirnya selama ini kita tahu dia muslim, kita wajib lakukan seperti orang muslim. Ya, kecuali sebelum dia meninggal ada perkataannya yang menyebabkan dia keluar dari muslim. Nah, itu lain lagi. Misalnya semua agama sama. Ya pokoknya gitu macam-macam. Tapi kalau selama ini kita tahu dia orang muslim, ya ibadah atau ya pokoknya masih Islam lah, meskipun jarang-jarang. Cuman karena kehidupannya lagi susah jadi stres. Tahu-tahu ketemu di rumahnya gantung diri. Ya kan kita nggak tahu tuh akhir hayatnya gitu. Tapi kan selama ini dia muslim, sudah hukumkan dia sebagai
Muslim. Diselenggarakan secara Selenggara Muslim, tetap jangan pikir, wah ini, tapi kan matinya bunuh diri. Betul, bunuh diri itu maksiat, tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, dia dosa, mati dalam keadaan dosa, suul khotimah, tapi dia tidak sampai kafir. Gitu ya. Jadi tetap kita harus yakin itu. Nah, kalau dakwah, yang namanya dakwah itu nggak usah nunggu kita sempurna. Kalau sempurna nggak ada yang dakwah setelah Nabi. Ya, karena kita mendakwahi orang itu bukan berarti kita sempurna, bukan kita berarti udah soleh banget, enggak, bukan kita suci, enggak. Tapi kita nggak pengen orang lain celaka. Ya, itu dakwah itu tandanya kita sayang sama orang lain. Pengen mereka selamat. Ya, sebab kalau dakwah, lu aja masih begitu. Iya memang, justru kita tuh pengen apa? Pengennya masuk surga bareng-bareng gitu loh. Ya, kalau dakwah harus sempurna, maka setelah Nabi wafat udah nggak ada yang berhak dakwah lagi. Karena semua manusia pasti punya salah. Semua manusia pasti punya kekurangan. Ya, justru itu bikin setan ketawa tuh, kata Imam Hasan Al-Basri. Kalau kita nggak mau berdakwah gara-gara takut apa? Takut dikatain ini, takut apa? Kenapa? Iya, di hati ingkar kalau seandainya udah lemah banget. Tapi kalau masih bisa ngomong, lisan harus pakai. Apalagi keluarga sendiri, ingetin. Nggak apa-apa, kita ingetin bagaimana baiknya gitu, supaya mereka jangan. Sebenarnya kalau orang paham dakwah itu dia terima, karena dakwah itu bukti kasih sayang kita kepada mereka. Kita nggak pengen mereka celaka. Ya, tugas kita nyampein. Kalau nggak diterima, nggak jadi dosa. Kenapa? Karena hidayah bukan milik kita. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita cuma ngajak aja. Kalau seandainya kita bisa ngasih hidayah mah, udah semua keluarga kita selamat semua. Tapi ternyata ada keluarga Nabi yang nggak selamat, keluarga ulama yang nggak selamat. Kenapa? Tapi mereka nggak salah. Kenapa? Mereka udah dakwah. Mereka udah menyampaikan. Jadi kalau kita nggak nyampein, ya kita dosa. Ya. Ya. Oke. Masih ada? Atau mau buka? Udah? Belum buka ya. Ya. Cukup ya? Udah cukup Ustaz ya. Baik ya. Terima kasih. Insyaallah kita lanjut kapan waktu lagi ya. Kesempatan habis lebaran atau kita lanjut lagi. Ya. besok etika. Udah. Jadi itu tadi buku saya titip Ustaz aja. Kalau ada lebihnya saya bawa pulang lagi. Ya udah. Jadi nanti kalau ada yang masih mau boleh dikabarin, nanti uangnya Bu Ustaz aja yang kode. Terserah. Buku masih mau? Silakan kalau ada yang masih mau silakan tuh diambil. Berarti itu beda sudah kodi. Kenapa Bu? Kodi anak itikaf itu yang orang Pakistan, orang Indonesia. Itikaf mereka nggak boleh keluar dari masjid. Oh enggak harus dikit. Diantar gitu. Iya, ya kalau mereka udah kuat gitu nggak apa-apa. Nah kalau kita nggak itu enggak. Kayak model haji Bu. Iya. Haji itu kan ada yang ifrad, ada yang tamattu, ada yang kiron. Sekarang orang Indonesia rata-rata tamattu. Ya kan? Tapi ada sebagian orang Afrika yang ngambilnya ifrad. Itu berat itu. Karena dari awal udah niat haji. Makanya pahalanya gede. Orang yang ifrad itu lebih besar dan dia nggak kena dam. Nggak kena, kenapa? Berat. Tapi kalau kita kan orang Indonesia rata-rata ada dam tamattu. Kayaknya kan kena. Jadi jangan kita menyesuaikan kemampuan kita aja. Kita nggak bisa full itu. Jangan sampai nggak sama sekali. Udah? Cukup ya? Oke, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.